Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi. Bulan Agustus adalah bulan di mana kita merayakan hari kemerdekaan. Di mana-mana saya melihat banyak pawai, banyak yang merayakan dengan luar biasa, ada lomba dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini saudara sedang duduk dan ingin mendengarkan suara Tuhan. Inilah tempat yang luar biasa, yang layak untuk saudara dan saya melihat bagaimana kemerdekaan itu bagi saudara, bagi saya, bagi mereka juga yang belum mengenal Tuhan, yang belum dimerdekakan. Puji Tuhan. Marilah pagi hari ini kita akan bersama-sama tetap merayakan hari kemerdekaan ini, karena kita masih ada di bulan Agustus. Haleluya. Saya dari tempat ini mengatakan selamat merayakan kemerdekaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat pagi. Mari pada pagi ini kita akan merayakan ibadah kemerdekaan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bangsa yang dapat merdeka. Mari kita mau sama-sama serukan 3 kali merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Belas kasih
Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita menjadi orang-orang yang dipilih. Mari kita mau angkat pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh amin, haleluya. Puji Tuhan. Dari segala bangsa kita dipilih. Sudah dipilih, maka kita sebagai anak-anak Tuhan punya visi untuk bangsa ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita pujikan pujian ini. Ku punya visi untuk bangsa ini, amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, amin. Rinduan kita, amin. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Amin, haleluya. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut bertelut menyembahmu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, rawatlah bangsa dan negeri.
rawatlah bangsa dan negeri. Setiap lutut akan bertelut, Setiap lutut menyembahmu, setiap telinga mengaku Kaulah Tuhan. bukalah pintu surga, Bukalah pintu surga, urapi doaku, rawatlah bangsa dan negeri. Tercurah dari izinkan surga, api itu membakar hidup penuhi saya dan kami saudara. semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan api untuk Indonesia, tinggal saya dan saudara berdoa untuk bangsa ini. Amin. Haleluya. Biarlah Indonesia boleh penuh dengan damai. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia dibangkitkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, glory bagi Yesus. Angkat hati saudara. Angkat hatimu. Mari kita mau serati. Kita mau sepikir bangsa. Bangsa kami ada di bawah kita semua. Kita mau melihat kedamaian turun atas bangsa. Berikan salam kepada Papua. Berikan salam untuk Kalimantan. Berikan salam untuk Sumatera. Kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Allah sedang melawat bangsa ini. Allah sedang bergerak untuk bangsa dan negara ini. Allah sedang bekerja untuk negeri kita Indonesia. Amin. Indonesia penuh damai. Berikan salam untuk Jawa Timur. Berikan salam untuk Bali.
buat kami pada pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau sedang bertindak untuk negeri ini. Engkau sedang bergerak untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di minggu terakhir bulan Agustus, kita bersyukur kepada Tuhan sampai pada hari ini. Berkat kasih setia Tuhan, kita boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Walaupun kita ada di dalam pergumulan-pergumulan, bukan? Tetapi di dalam ruang bersama, ibadah bersama pada saat hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema-tema kemerdekaan itu tetap akan menjadi tema sentra, ya. Ini adalah waktu setiap orang berbicara tentang bagaimana dimerdekakan dalam konteks bangsa dan bernegara, ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasilanya. Saudara, itu merupakan anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita pasca segala macam bentuk pergumulan dan juga perjuangan bangsa ini. Tetapi setelah merdeka, saudara, kita dapat melihat untuk menjadi dewasa dalam berbangsa dan bernegara, maka kita dapat melihat bangsa ini pun akan diuji dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, sejauh mana mutu pertumbuhan dari kedewasaan bangsa ini ditunjukkan oleh warga negaranya, oleh tata pemerintahnya. Bagaimana menghargai para perjuang yang sudah memberikan nyawanya dengan menjadikan hal tersebut energi untuk maju terus ke depan. Nah, ini merupakan satu proses Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam ruang lingkup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sama. Kalau Anda dan saya pada saat pagi hari ini membaca 3 ayat berurutan, maka kita sedang diajak untuk merefleksikan bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Karena anugerah Tuhan melalui salib Kristus, di mana janji Tuhan digenapkan melalui korban agung Kristus, itu memberikan kepada kita ruang kemerdekaan. Tetapi yang menjadi persoalan hari-hari ini, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang berkeyakinan Kristiani, berkeyakinan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mengisi kemerdekaan ini. Puji Tuhan, ada berapa ayat yang kita baca, yaitu di dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini merupakan satu pernyataan, saudara, di dalam kitab Roma ini diingatkan kembali bahwa pengorbanan Kristus itu adalah sebuah langkah maju, langkah perjuangan, langkah pengorbanan bagi kita supaya kita dimerdekakan dari dosa. Supaya apa, saudara? Dari kemerdekaan kita, kemenangan hidup dari dosa itu, kita menjadi orang-orang, agen-agen kebenaran. Agen-agen kebenaran. Nah, ketika kita menjadi agen-agen kebenaran, itu bukan saja menjadi slogan. Ya,
Firman Tuhan berkata kita menjadi orang-orang yang merdeka dan memiliki mutu kebenaran Kristus di dalam hidup kita karena Dia telah menebus dosa kita. Tetapi dalam prakteknya kita jauh dari itu. Yang berikutnya saudara, 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Untuk mengalami kebenaran Kristus di dalam diri kita, maka selayaknya hidup kita ini menjadi rumah Roh Allah. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Artinya ketika roh Allah ada dalam hidup kita, maka kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya itu menjadi hidup dan kita menjadi agen-agen kebenaran itu sendiri. Kita menjadi saksi-saksi kebenaran itu sendiri melalui pola hidup, tingkah langkah hidup kita. Firman Tuhan yang kita terapkan dalam hidup kita itu menjadi rema di dalam hidup kita. Saudara-saudara, maka kita akan berproses untuk meninggalkan segala macam bentuk kedagingan hidup ini. Dan yang ketiga, Galatia 5 ayat 13 berbunyi demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih Allah yang begitu besar sehingga rela mengorbankan hidupnya bagi kita supaya kita semua dimerdekakan. Saudara-saudara, dan itu telah final. Kita dipanggil untuk merdeka. Tapi setelah kita merdeka, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dalam bentuk apa? Bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Bertumbuh di dalam kemuliaan Kristus, karena sebenarnya kekristenan bicara kepenuhan Kristus. Nah, untuk menjadi penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita harus berproses di dalam hidup ini, yaitu berjalan di dalam kebenaran. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan dengan cintanya Dia pimpinku. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita setiap waktu. Dengan demikian saudara-saudara, maka kita akan dapat melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Gereja Tuhan akan menjadi kesaksian kalau setiap orang mengalami kasih Kristus yang memerdekakan itu. Gereja Tuhan akan menjadi kesaksian ketika setiap orang mempraktekkan kebenaran Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Itu adalah proses mengisi kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada anggapan bahwa kemerdekaan adalah akhir perjuangan. Itu merupakan sebuah kekeliruan karena kita masih terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Kita sudah menang di dalam Kristus Yesus. Kita sudah menang karena kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kenapa kebenaran itu perlu dipertahankan. Itu merupakan isi daripada menjadi pribadi-pribadi yang telah diselamatkan.
Efesus pasal 6 ayat 12 berbunyi demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan struktur pemerintahan kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Melawan struktur pemerintah kuasa kegelapan. Ya, ada iblis, ada setan, ada roh-roh jahat yang setiap waktu mereka mau membawa kita di dalam ruang kegelapan dosa. Hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita telah ditebus dan kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu perlu dipertahankan. Karena apa? Karena si iblis seringkali menggocoh hidup kita supaya kita berjalan di dalam ruang dosa kembali. Dulunya kita pabrik dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi rumah bait Allah. Tetapi iblis, kuasa kegelapan mau menjatuhkan kehidupan kita. Saudara, karena dia juga memahami, kalaupun nanti mereka menjadi penguasa neraka, mereka akan menyeret orang-orang percaya. Itu sebabnya saudara, kita harus sadar bahwa kita bukan melawan darah dan daging. Kita harusnya menghentikan konflik-konflik. Konflik internal, konflik eksternal. Harusnya kita kembali tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu hamba kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran Kristus, itulah yang memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pergumulan ini merupakan peperangan yang luar biasa yang terus-menerus akan kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Karena peperangan rohani ini akan menghalangi pemberitaan kabar baik, akan menghalangi pemberitaan kebenaran, akan menghalangi pemberitaan keadilan, akan menghalangi pemberitaan keselamatan. Bahkan kalau kita sadar berapa banyak anak-anak Tuhan diadu domba setiap waktu dengan yang namanya konflik internal. Sudah tidak melihat lagi hamba kebenaran, sudah tidak melihat lagi kita ditebus oleh darah Kristus, sudah tidak menghargai lagi kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Allah itulah yang memerdekakan hidup kita, sudah tidak dilihat lagi, tidak dirasakan lagi. Kita menjadi pribadi yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dalam konteks identitas KTP saja. Tapi gaya hidup kita jauh daripada kebenaran. Gaya hidup kita jauh daripada kemerdekaan. Gaya hidup kita jauh dari Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada kerjasama Allah. Karena kita memberikan fasilitas kuasa kegelapan itu memimpin hidup kita. Di mana ada Roh Allah, kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Kalau kita berkonflik, sama saja kita sedang menyerahkan diri kepada penjajahan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau itu terjadi, di mana kebenaran? Di mana terang Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Untuk menghadapi hal tersebut,
Saudara-saudara, maka kita selayaknya menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu muslihat iblis. Kenakan Kristus itu di dalam hidup kita. Perlengkapan senjata Allah itu berbicara Kristus di dalam hidup kita. Kristus dalam hidup kita adalah final. Bapak Ibu Saudara, kenakan itu setiap hari. Pergunakanlah Kristus di dalam hidup kita melalui kuat kuasa Roh Kudus. Perkatakanlah perkataan firman Tuhan. Berapa banyak kita memperkatakan hal-hal yang sia-sia sehingga terjadi banyak konflik. Berapa banyak kita mempercayai pembisik-pembisik negatif daripada kita mendengarkan suara Tuhan. Negara ini ditentukan oleh orang-orang yang mau berperilaku benar. Negara ini memerlukan orang-orang yang jujur. Itu terjadi kalau warga negaranya, khususnya kita, anak-anak Tuhan, berperilaku benar, berperilaku jujur. Karena itu adalah identitas orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kenakanlah Kristus, seluruh perlengkapan senjata Allah. Kemudian di ayat yang ke-13 Efesus pasal 6. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Fight, saudara-saudara. Kalau iblis, kuasa kegelapan sudah memberikan informasi dalam diri kita tentang apa saja, dan itu kita sudah tahu itu akan mencelakakan atau akan menghadirkan konflik, maka seharusnya sebagai hamba kebenaran kita akan mendisiplin hidup kita untuk memberikan ruang Kristus melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk menyelesaikannya. Bukan membuat cerita. Ya saudara-saudara, kalau kita melihat budaya manusia modern saat ini, baru opini-opini sudah dianggap itu sebuah kebenaran. Mengata-ngatai orang dengan istilah-istilah nyindir-nyindir, itu sudah merupakan budaya. Hati-hati gereja Tuhan. Harusnya kita hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena itu penting. Mengisi kemerdekaan ini bukan sekedar slogan, tapi mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan. Karena kita adalah hamba-hamba kebenaran. Gunakanlah perlengkapan senjata itu. Saudara-saudara, gunakanlah Kristus di dalam hidup kita. Kita harus menghadapi perlawanan-perlawanan yang selalu tipu muslihat iblis mengembuskannya di lingkungan kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita terkalahkan. Karena di ayat ini dikatakan bahwa sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, di kalimat sebelumnya tetap berdiri. Orang yang menggunakan Kristus di dalamnya, saudara-saudara, dia akan tetap berdiri dan menyelesaikan peperangan itu. Dia akan tetap berdiri dengan kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi agen-agen kegelapan. Saya pernah membaca buku, judulnya Praktek Sihir di dalam Gereja. Mempengaruhi pikiran orang untuk membuat orang lain itu marah, mempengaruhi pikiran orang
untuk orang itu lebih percaya kepada manusia-manusia, bukan percaya kepada Tuhan. Praktek sihir itu telah terjadi. Pertanyaannya, orang tersebut atau orang-orang yang mempraktekkan praktek sihir dalam gereja akan berhadapan dengan siapa? Dengan Tuhan atau dengan setan? Bapak Ibu Saudara, ini pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan sebagai hamba-hamba kebenaran. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang kita hadapi dan harus kita selesaikan adalah, baik saya bacakan Galatia 5 ayat 21, saudara, ayat 20, atau saya akan baca ayat 18. Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, orang yang merdeka di dalam Kristus sebagai hamba kebenaran akan dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Ya saudara, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Saudara-saudara, coba lihat ruang perseteruan hari-hari ini begitu luar biasa melanda. Perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri sehingga mencederai orang lain, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Siapa yang berbicara tabur tuai, saudara-saudara? Siapa yang berbuat tabur tuai? Gereja harus kudus, gereja harus bersih, gereja harus lurus, gereja harus ikhlas dalam membangun pribadi berkemenangan sebagai hamba Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bayangkan apa yang harus kita perangi. Apa yang kita baca barusan itu ada. Potensi-potensi itu di setiap pribadi masing-masing anak-anak Tuhan. Jangan salah. Kalau kita tidak sadar bahwa peperangan kita setiap hari dengan kuasa-kuasa kegelapan, ketika kita terlena, salah satu panah apinya akan mengenai kita. Jangan salah. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Amin, saudara-saudara. Mengisi kemerdekaan ini. Bukan menjadi tidur. Mengisi kemerdekaan ini. Tetap siuman, berjaga-jaga. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus Kristus akan datang. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10, dikatakan bahwa kenapa kita menggunakan perlengkapan senjata Allah itu, saudara-saudara? Supaya kita menjadi kuat di dalam iman. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam iman. Jangan pernah tidur. Mengisi kemerdekaan bukan leha-leha. Mengisi kemerdekaan itu dengan suara kebenaran yang gereja harus suarakan. Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan rohani, setiap orang percaya harus kuat di dalam Tuhan.
Karena proses peperangan itu masih ada. Iblis tidak mau kita tinggal dalam damai sejahtera. Iblis mau kita ada di dalam ruang yang tidak nyaman. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan ya dan amin. Ya saudara-saudara, kalau kita menabur kebenaran maka kita akan menuai kebenaran. Kalau kita menabur cinta kasih, maka kita akan menuai cinta kasih. Kalau kita menabur pujian penyembahan kepada Tuhan, maka kita akan menuai hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dalam mengisi kemerdekaan di usia 77 tahun Indonesia, saudara-saudara, sebagaimana halnya kemerdekaan secara rohani yang harus diisi dengan perjuangan secara rohani, maka kita dapat melihat, saudara-saudara, apa yang harus kita isi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, orang percaya dipanggil untuk turut serta mengatasi berbagai macam persoalan bangsa dan negara ini. Kita selayaknya melawan kemiskinan, kita selayaknya melawan pengangguran, kita selayaknya melawan kebodohan, kita melawan korupsi, kita melawan narkoba, kita melawan kejahatan-kejahatan yang berselubung, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Karena bicara tentang hamba kebenaran, maka kesaksian kita adalah Kristus sendiri di dalam hidup kita. Bulan Agustus akan berlalu, tapi bicara kemerdekaan di dalam Kristus itu sampai di kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita dan patutlah kita bersuka cita di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau
dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa